Halo rekan-rekan mahasiswa Bina Insani, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Logika dan Algoritma. Minggu ini kita memasuki pertemuan 14 dan ini adalah minggu di mana materi masih membahas mengenai studi kasus tentang fungsi array, structure, dan function. Di minggu pertemuan ke-13, pembahasannya adalah mengenai array dan structure. Nah, untuk yang minggu ke-14 ini adalah kita gabungkan dengan ketiga function tadi untuk kita gunakan dalam satu penyelesaian sebuah studi kasus persoalan pemrograman. Oke, Ibu ulas kembali bahwa untuk array sendiri bentuk penulisan sintaknya adalah dengan menuliskan penjelasan mengenai nama tipe data, kemudian nama array, kemudian jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi tipe data, nama array, jumlah baris, dan jumlah kolom. Jumlah baris dan jumlah kolom ini menunjukkan indeks baris dan indeks kolom di dalam penggunaan programnya atau di dalam programnya. Kemudian untuk structure, penulisan sintaknya adalah structure, lalu nama structure, lalu dibuka dengan tag pembuka dan tag penutup. Di tengah-tengahnya adalah elemen elemen variabelnya adalah di sini name, tipe datanya char, addresses, tipe datanya char, age, tipe datanya integer. Artinya, structure itu adalah pengelompokan beberapa tipe data, beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda. Sedangkan kalau untuk function, di sini adalah penulisan di mana kita menggunakan function untuk memudahkan programmer di dalam pemanggilan suatu perintah yang dipakai berkali-kali di dalam sebuah program, di mana penulisan function itu ada parameter dan tanpa parameter. Kalau tanpa parameter berarti tidak tidak memanggil satu nilai, sedangkan kalau parameter adalah dengan parameter berarti memanggil satu nilai. Nah, parameternya bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, tergantung dari fungsi yang dibuat. Jika fungsinya membutuhkan inputan, maka kita menggunakan parameter. Tapi kalau tidak menerima input apapun, ya nggak perlu menggunakan parameter. Oke, kita lihat contoh dari soalnya di sini untuk mendeklarasikan suatu function. Bisa ditaruhnya sebelum main, dan bisa juga diletakkan setelah main. Kalau sebelum main, kita di sini menuliskan nama functionnya, kemudian nanti di dalam program kita tinggal memanggil nama functionnya. Dan kalau setelah main, kita tuliskan dulu di awal deklarasi functionnya, kemudian setelah itu kita baru tuliskan definisi functionnya di bawah setelah main. Ya, jadi bedanya adalah kalau ini sebelum main itu dideklarasikan plus didefinisikan fungsinya bersamaan. Sedangkan kalau untuk yang setelah main, supaya function ini bisa dipanggil dan dikenali di dalam program, maka kita perlu deklarasikan terlebih dahulu. Kemudian kita coba pada studi kasus program, di berikut ini ada tampilan input dan tampilan output, di mana tampilan inputnya adalah memasukkan jumlah data, kemudian kita menginput nama data pertama, gaji pokok pertama, dan tunjangan nama data kedua, nama gaji pokok, dan tunjangan. Maka hasil outputnya tampilannya seperti ini. Maka dari bentuk sintak yang ada, kita diminta untuk membuat array, structure, dan function. Maka perintahnya adalah yang pertama kita buatkan dulu function untuk menampilkan jabatan, di mana tampilan jabatannya adalah kita buatkan function di sini dengan perintahnya char bintang jabatan long integer hasil. Kemudian di sini dibuatkan jika hasilnya lebih dari 20.000 direktur, jika lebih dari sama dengan 10.000 manajer, jika hasilnya kurang sama dengan 800 maka staff. Nah, di dalam program utamanya kita tuliskan structure. Structure-nya adalah kita kelompokkan nama, jabatan, integer, gapok, tunjangan, hasil. Nama structure-nya adalah data.
Kemudian kita masukkan input datanya, masukkan data CHIN, kemudian kita masukkan datanya. Di sini kita panggil data I nama. Kenapa? Karena dia di dalam structure, nama gapok tunjangan ini di dalam structure. Maka kita panggilnya data I titik nama, data I titik gapok, data I titik tunjangan. Lalu dihitung hasilnya. Data I titik hasil sama dengan data I kali gapok ditambah data I tambah tunjangan. Jadi hasil itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan. Kemudian kita buatkan outputnya di sini. Clear screen, kita tampilkan. Ya, kemudian kita panggil loopingnya adalah I lebih kecil sama dengan A. A ini adalah variabel untuk pengulangannya. Di sini kita inputnya adalah CHIN A. Dan ini kita deklarasikannya A. Kemudian kita buatkan. Nah, bedanya dengan perintah sebelumnya, kalau perintah sebelumnya kita menggunakan setUseFlag, setWay. Ya, nah ini adalah model lain di mana kita menggunakan perintahnya printf. Kemudian kita membuat parameter untuk menampilkan nomor, kita pakai parameter D. D ini artinya adalah menjelaskan bahwa nanti tampilan outputnya adalah berupa numerik, ya. Kemudian S ini menampilkan parameter untuk keluaran dalam bentuk string. Kemudian ini juga sama, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka nanti di dalam tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini bentuk lain lebih pendek dibanding kalau penggunaan setUseFlag atau setWait. Kalau misalkan mau diikutin dengan penggunaan setUseFlag dan setWait juga tidak masalah, boleh. Ini bentuk lain dari bentuk tampilan output. Kemudian setelah itu mau coba lagi jika X sama dengan GC, if X sama dengan Y besar atau X sama dengan Y kecil, maka go to atas. Go to atas berarti kembali lagi ke perintah ini, atas. Ini adalah label atau go to pengulangan, ya, dimana kalau kita misalkan go to atas berarti kan program akan kembali lagi ke label atas, dimana setelah label atas itu adalah perintah input kembali. Nah, ini contoh menggunakan array, function, dan structure. Nah, minggu pertemuan ke-13 kita punya perintah dimana membuatkan. Nah, ini juga adalah sebagai contoh dari sintak di mana menggunakan function dan juga penggunaan array dan structure. Nah, ini menggunakan setUseFlag, ya. Bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi menggunakan format parameter tampilan output, sedangkan kalau ini menggunakan setUseFlag. Nah, minggu pertemuan ke-13 kita mempelajari sebuah studi kasus dengan perintah seperti ini, toko kue, ya, dimana kita menginput nama pembeli, kode kue, jenis kue, harga cake, jumlah beli, total harga, dan seterusnya. Nah, di dalam perintah ini hanya menampilkan perintah structure sama penggunaan array. Nah, bagaimana caranya untuk kita rubah, modifikasi bahwa perintah ini dengan cara membuatkan function dari perintah ini. Jadi kita bikin function. Functionnya adalah untuk menampilkan kode kue dan nama kuenya atau jenis kuenya. Jadi kita buatkan function di atas nih sebelum main untuk menampilkan kode kue atau jenis kuenya. Nah, itu adalah latihan yang Anda perlu kerjakan di pertemuan ke-14. Sedangkan untuk tugasnya adalah saya minta Anda untuk membuatkan satu buah program dengan kasus yang berbeda. Terserah tema kasusnya, bebas. Kemudian dari tema kasus tersebut Anda diminta untuk membuatkan tampilan input dan output. Kemudian nanti di dalam programnya tambahkan perintah array, structure, dan functionnya. Kemudian jawaban dituliskan dalam bentuk PDF, di mana tampilan PDF-nya ada screenshot dari tampilan input dan outputnya, serta sintak programnya. Nah, itu untuk pertemuan ke-14. Harapannya mahasiswa bisa memahami alur program dari studi kasus yang ada, mulai dari
bagaimana mendeklarasikan variabel, kemudian bagaimana menggunakan perintah function array, function, dan structure di dalam sebuah alur program dan logika program, sehingga ketika di running program bisa menampilkan hasil yang dimaksud. Nah, demikian untuk pertemuan ke-14. Apabila ada kendala dalam memahami materi di pertemuan ke-14, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp atau bisa kita buka juga kelas online untuk bisa lebih memahami perintah dari pertemuan 14 pada minggu ini. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan kemana-mana karena kita ikut andil dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu pertemuan ke-15. Bye.